ولسول مأمول وصلاة إحسان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع لطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان وبجاه سيدي ولد أدنان جامعة لكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب خصوصا إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قطب الحارث سيدي أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب المقام سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح محمد سمان بن عبد الكريم السمان المدني وإلى روح قطب البلاد الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله غالبان البنجري وإلى روح شيخنا كي حجي كشف الأنوار بن حجي إسماعيل وإلى روح جانا صاراني عارف وإلى روح شيخنا مربي روحنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني سekumpul martapura wa guru dan umdutna madadihim umdutna bimadadihim umdutna bimadadihim umdutna bimadadihim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hujan dah. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miflahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Qala al-musannifu wa mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah majlis rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak terhadap kita semua. Kemudian selawat teriring salam tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang ikramul dhaif, memuliakan akan tamu. Inna diyafata sunnatun indal jumhuri kasyafi'iyyi wa malikin wa abi hanifah. Sesungguhnya memuliakan, menjamu tamu itu hukumnya sunnah di sisi jumhur ulama seperti kasyafi'iyyi, seperti Imam Syafi'i, wa malikin Imam Malik, wa abi Hanifah dan Imam Abi Hanifah. Jadi menghormati atau menjamu tamu itu hukumnya sunnah. Cuma pulanglah ada aturan. Kalaunya menghormati tamu berarti ada yang datang kan tamu. Tapi pulang tamunya nih tahu aturan juga. Yang menamui tahu aturan, yang ditamui tahu aturan. Jadi kalau dua-duanya nih tahu aturan dapat pahala toh. Tamu itu datang membawa rahmat bagi yang ditamui. Tapi bila inya kada tahu aturan, kada jadi membawa rahmat.
Misal hendak bertamu kada tahu aturan jam 2 malam. Nah, kada tahu aturan itu namanya ya. Kalau menelpon misalnya, assalamualaikum aja, aku hendak bertamu nah jam 2 malam ini malam, kawakah aja. Nah gini jelas, aku hendak guring diulang jam 2 malam tuh kada tahu aturan namanya. Nah itu nang menamui kada tahu aturan. Yang ditamui ini juga mesti tahu aturan juga. Kalau tamu tuh baik-baik aja diterima. Nih aku udah terima tamu aja. Nah, padahal orang tamu baik-baik aja kan. Nah, itu. Wa dhahaba Ahmad wal Laitsu ila wujubiha li muslimin musafirin fi qaryatin yauman wa lailatan qadra kifayatihi wa dabbatihi. Dan ada juga yang berpendapat Imam Ahmad kepada wajibnya bagi muslim yang semisal musafir pada satu qaryah, pada satu daerah atau kampung. Qaryah itu kampung ya, sehari semalam itu malah wajib maurusinya, menjamunya itu. Nah kalau ada tamu itu sebahagian pendapat panglah, misalnya ada orang bertamu ke kita, jadi itu menjadi kewajiban kita di dalam sehari semalam itu kadra kifayatihi, sekedar mencukupi untuk keperluan inya. Ada orang musafir pendatang datang ke kita minta tolong, nah itu menjadi kewajiban tuh bagi kita tuh sebahagian bang. Kalau yang menurut di atas tadi sunnah aja. Arti sunnah itu kan tasarah aja ya kalau. Nah, sekedar kecukupan bagi inya atau seumpama wadabbatihi, dan binatangnya. Binatang itu di sini pahamannya sekiranya itu membawa apa kayak gitu, nah seumpamanya. Ma'a inzalihi fi baitihi, beserta tamu tadi. Inzalihi itu turun atau hampirnya tamu tadi fi baitihi, pada rumah kita, illam yakun hunaka masjidun, jikalau di sana itu kadada masjid. Jadi sebenarnya masjid itu bagus juga kalau ada orang bertamu dan menginap di situ, bagus, jangan dilarang. Akan kadang-kadang ada orang musafir hendak bertahan di masjid, walaupun hanya sekedar di terasnya tuh aja, kenapa apa, bagus aja, boleh aja. Cuma terkadang ada juga masjid tuh pagarnya dikunci, apalagi masjidnya pagarnya aja dikunci. Jadi orang nggak kawa masuk kalau ya kadang serba salah juga, kada dikunci berhilangan. Nih barang masjid nih diambilinya, mik di diambilinya, rupanya ini hendak bapak maling menjuntan mik. Pacangan betahlilan bebacaan kan ada pacangan jadi pahala juga kalau maling menjuntani mik. Sarah bersalah kadang-kadang. Tapi sekarang kan sebahagian masjid itu ada yang security untuk keamanan, sekiranya ada tamu atau orang yang jauh-jauh musafir mampir, kan ada security itu nyaman tuh, minta izin untuk keamanannya pun dari security kan tahu itu. Bahkan sebagian masjid itu ada juga tempat mes-mes untuk menginap orang musafir, ada masalah juga. Tapi imbal baliknya paham aja tuh. Paham aja. Maksudnya masa kita di masjid menginap, semisal ada mes kadada imbal baliknya, paham aja nya kayak itu. Mungkin ucapan terima kasih kepada pengurus kan ada kayak itu ya. Masjid Agung ada kan? Ada kan? Nah nyamannya, fasilitasnya lengkap ya, nyaman kita bertamu situ ya. Ada kumpul mungkin lah ada macam, nah tapi kada semata-mata lillahi ta'ala juga kalau mereka paham aja kalau nah. Jadi masjid itu sebenarnya fungsinya itu seperti itu bisa, seperti itu bisa.
Apalagi khusus kayak kita orang Islam. Semisal di masjid itu ada masjid, ada musala, lalu ada rumah kita, lalunya bertamu kayak kita, maka kewajiban kita tuh manuinya, menjamuinya. Misalnya ada orang datang, pernah apa itu namanya di Melak tuh, ada berapa hari kan, ada lawas dah, lama sudah, guring tidur di masjid terus. Tapi nya sembahyang juga sampai waktu sembahyang juga, cuma tidur di masjid sembahyang juga. Ulun tanyai julun dari mana, kebetulan dari luar daerah, saya ndak nyebut daerahnya, orang jauh lah intinya, mencari gawian, merantau kan ke sini, merantau. Jadi jurulun hakun lah guring di majelis kami itu, nah guring di majelis kami kan, di majelis itu ada WC, kamar mandi, akun lah ayo aja ke sana, sempat situ semalaman sempat nama nolonginya, ya baik aja kan orangnya apa-apa. Tapi ya itu tadi kadang-kadang kita dimanfaatkan orang, bisa juga nah, kayak itu hati-hati juga. Kita sedih juga kadang melihat, karena dahulu pernah bang merantau, namanya perantau ke daerah orang, guring aja, tidur aja, ya kayak apa. Saya pernah tidur di pelabuhan Melak, pernah tidur di lojanan pelabuhan situ, ada masjid situ, pernah juga. Dahulu sekitar tahun 2003 awal di masjid kan, di Kilo itu kan ada yang arah Balikpapan, arah Pasar Pagi, arah Tenggarong. Situ ada pasar subuh, ada masjid situ kalau kada salah, kalau kada Raudatul Jannah, Fathul Jannah rasanya ngaran masjid itu. Pernah di situ. Guring di situ. Nah, bagus lagi kayak buan jamaah, anu kan guring di masjid, kalau guringan di masjidnya beramal ibadah. Nya bilanya guring di masjid itu ada motivasi hendak beribadat tuh. Kenapa? Karena di situ kan orang diibadahan. Kalau mungkin lah misalnya ada orang itu guring di masjid, ada orang azannya tetap aja guring, orang sembahyang tetap aja guring. Rasanya kada mungkin asa buju, paling kadainya bangun supan, malunya. Memang ada juga yang kayak itu, ada juga orang azan, orang guring juga di pojok situnya. Orang sembahyangan guring juga. Ada juga memang yang macam-macam manusia lah, dengan berbagai tingkah lakunya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan man akrama dhayyiban wa huwa ya'rifuhu faka'annama akraman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memuliakan akan tamu sedangkan dia mengenal kan tamu itu tadi. Ini ada orang bertamu, kita kenal dengan tamu itu, kita hormati, maka seolah-olah dia memuliakan akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi yang menyuruh. Berarti kalau Nabi menyuruh, Nabi yang memerintahkan, kita mengikuti. Berarti pada hakikatnya kayak menghormati Nabi kan kayak itu. Ada orangnya, tapi kalau orang itu kita kenal, kada mungkin bang kita kada menghormati kan. Sampai-sampai dianjurkan tuh kalau ada tamu keluar rumah, kita itu menganjurkan sampai ke muka teras rumah tuh. Bahkan sampai kalau orang tuh naik sepeda motor sampai hilang di tikungan, hanya kita masuk ke rumah. Ada yang sebagian kayak gitu. Ini sekali tamunya keluar mendegui, mengunci lawang, dekui aja, takjub tamu. Jadi kan dianjurkan tamu hendak pulang tuh. Ada misalnya tamu ke rumah kita, pamit pulang, mau permisi dulu pulang ya sudah. Kita anjurkan sampai kamu ke pintu. Naik sepeda motor, kira-kiranya kada melihat lagi, hanya kita tutup pintu. Itu aturan adabnya kayak itu. Guru sekumpul tuh kayak itu aja.
Guru sekumpul tuh kayak itu. Guru sekumpul tuh malah bilanya tamu ke rumah sidin, guru sekumpul itu malah kada bulik kecuali makan dulu. Itu guru sekumpul kayak itu. Kalau kita kebalikannya tamu bulik dulu hanya kita makan ya kan. Tamu bulik. Ya kan? Guru sekumpul ulun pernah beilang dengan guru Zaini Samarinda. Guru Zaini Samarinda itu alim tuh, majelisnya banyak orangnya itu. Kalau Guru Ahmad Zaini Samarinda Lokbahu itu asalnya bertamu jam sekitar setengah tiga tuh bisa dikatakan siang ke sore kan, anak sore, anak asar. Pas ada orang situ berdua lawan kawan ulun. Gurunya aja baru datang undangan ya. Nah ulun paham bila datang undangan nih orang uyuh. Gurunya aja baru datang undangan. Dari manakah tadi dalam hati ulun berarti sidin ini kalau datang undangan berarti capek. Pasti hendak istirahat, lepas baju atau apalagi undangannya jauh misalnya. Kada jadi ulun bertamu, bulik ulun. Jangan memaksakan bertamu ke rumah orang tuh. Adalah tuan rumah aja, kedede aja, kiwakan aja, tali punakan aja, mau curang ini, guring orangnya bangun nih aja, masalah bertamu kayak itu, jangan bisa ada tamu guring orangnya, sudah kayak barang nunggu bangun, jadi kada jadi ulun bertamu, pas kawan tadi mau WA guru aja, ada WA dari guru Zaini aja, habis maghrib aja. Rupanya ada memadahkan tadi ada orang tuh udah tahu lawan ulun tadi ada orang ada bertamu lawan pian tapi kada jadi karena mendengar pian baru datang undangan sekalinya tahunya lawan kawan ulun tadi habis maghribnya ulun tuh segan juga habis maghrib hilang lawan tuan guru habis maghrib tuh kalau orang baca amalan kah baca wiritan kah kada depan kayak kita umum nih nang habis maghrib tuh santai berukuan di pinggir jalan nah tuan guru tuh kada kayak itu karena habis maghrib itu waktu barokah semisal bisa atau habis maghrib sambahyang kada kawan nang sunat-sunat habis maghrib mengaji Quran ndak bisa juga berdiam aja gini habis maghrib tuh berdiam aja kayak itu nah berdiam aja jangan pindah kada kakaruan itu saking anunya habis maghrib itu kalau bisa tapi ulun kadang bisa ayo pandiran habis maghrib itu memparlo ulun bisa juga bapak pandiran di masjid habis sembahyang ada mamaraki bepandir aja ulun kalau pang jauh ulun ada kasihan pulang orang kan pandir ulun enggak apa-apa artinya usahakan habis maghrib itu diisi dengan apa amaliyah kah nang bermanfaat lah. Tapi karena tadi disuruh habis maghrib diambili oleh teman tadi datang ulun. Sampai datang ke rumah itu jemaah sidin kan sholat maghrib di situ masih berwiritan. Sidin keluar deh masuk di sidin. Ada khusus ruangan sidin tuh nang banyak kitab itu. Menghidupi kasih. Menghidupi kedupa ini nah anak buah sidin tuh belum duduk ulun anu jah pesanakan makanan bakso aja waktu itu bakso buah mana buah aja sakingnya maamalakan tapi kan tadi kadar kifayatihi kan sekadar kemampuan guru danau tuh bahari kuitan sidin tuh kada mampu miskin pas ada tamu itu aja gula habis gula tuh ya kalau gula habis gula entek jadi mama sidin itu turun jalan dapur membawa pakaian bekas dijual kakasbahan kan bahari ada pasar kasbah nang baju second itu nah di sekitar sini kan ada kalau kayak di Banjar di pasar-pasaran itu ada baju-baju yang layak pakai itu dijual ada yang menukari itu kasbahan namanya kah bahasa orang Bahari itu pasar kasbahan lain pasar bejungging lain
Ya, ada pasar malam tuh, pasar Bejungging kah bukannya Made? Pasar Betungging. Besar. Kan ada di Banjar itu pasar pasar Tungging. Kenapa? Karena yang menukar nih Betungging, Bejongkok itu nah. Pasar Betungging dia sebutannya. Nah, di Matapura tuh lu ingat waktu sekolah di Darussalam itu anu nih ada yang banyak orang berjual pakaian-pakaian bekas ini. Jadi saking beliau pengen menjamu tamu untuk menukar gula, berjual pakaian bekas. Biasanya menukar gula. Kira-kira sakit-sakit kita ada karena kayak itu. Sampai tak jual pakaian. Kadeda rasanya ka ulun aja kada pernah nang berjual pakaian bekas nukar gula. Amun habis gula biasa aja bahari itu di kampung. Cuma kada ada berjual pakaian bekas. Habis gula berdiam aja. Habis gula itu biasa aja. Habis beres gini kada apa-apa aja juga. Kayaknya nukar kan kayak itu aja Pak. Bahari di kampung tuh kalau menukar beres bebelek itu orang mampu. Becuntang menukar beres, becuntang. Istilah kita di sini nukar beres bekilo. Kalau bekilo 10 kilo sampai 25 kilo banyak benar. Ini sehari-sehari itu misalnya cukup makan sekilo sehari atau 2 kilo. Secukupnya itu aja nukar. Nah, guru danau itu padahal beliau itu sudah mampu tatap menukar beres tuh tunggal litaran, tunggal cuntangan. Kenapa? Kata beliau, aku mendidik anak-anakku supaya jangan yang kayak anu tuh nah, lalu anu tuh nah. Jadi diletih, melatih seadanya. Kalau kita ada kawa kalau menukar beres 25 kilo, nah, belum dihabis tertinggal 5 kilo gini nukar ulang, mau takutan bener kan? Kalau pindah kada mau makan. Kayak itu termasuk latihan tawakal itu. Termasuk latihan tawakal itu. Nah, jadi orang yang memuliakan tamu, sedang kita tahu atau kenal dengan tamu tersebut, maka dia memuliakan itu seolah-olah memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waman akrama dayyifan la ya'rifuhu, dan barang siapa yang memuliakan akan tamu sedangkan dia kada kenal dengan tamu tersebut, kada kenal dengan tamu tuh orang yang kada kita kenal, tetapi tetap kita muliakan, kita hormati. Nah, pakaan nama akramallahu azza wa jalla, maka seolah-olah dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, kayak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan pula baka Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yauman. Suatu ketika menangis Amirul Mukminin Imam Ali. Pada suatu hari Imam Ali itu menangis, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menangis. Nah, Bakilalahu, maka ditanya orang kepada Sayyidina Ali, ma yubkik, apa yang menyebabkan engkau menangis? Wahai Imam, apa yang menyebabkan engkau menangis? Faqala, kata Imam Ali, lam ya'tini daipun mundu sab'ati ayyam, tidak datang kepadaku oleh tamu selama 7 hari. Aku, kata Imam Ali, jadi menangis nih samingguan deh tamu kada datang ke rumahku nih. Nah, wa akhafu ayyakunallahu ta'ala kad ahanani, dan aku takut kata Imam Ali, jangan-jangan Allah itu menghina akan daku atau marah akan daku. Karena tamu tadi kan membawa rahmat. Orang yang datang membawa rahmat berarti orang yang dibawakan rahmat itu tadi, sebab membawa rahmat itu tadi berarti orang tuh kan disayangi Allah tuh. Berarti kalau kadeda berarti Allah tuh kayak seakan-akan kayak kada sayang. Di situ takutnya Imam Ali, lalu Imam Ali menangis. Jangan-jangan aku, kata Imam Ali, Allah nih marah saku dengan aku ini. Karena kadeda yang datang ke rumah ini yang membawa rahmat. Nah, seperti itu. Kalau kita
mbahnya ada tamu sakit hati gitu coba. Iya, supaya itu tadi tahu aturan aja bang, tahu aturan. Bila hendak bertamu, tahu aturan. Nang menamui ini kayak itu juga supaya dua-duanya dapat pahala kayak gitu nah. Kalaunya apa namanya malah kada jadi dapat pahala jengkel misalnya lawan tamu tuh tadi pulang tahu aturan, apalagi yang ditamui orang garing itu aturannya jangan lawas-lawas, jangan lama-lama. Kalau kita bertamu dengan orang sakit itu diantaranya jangan lama-lama. Ini setengah harianan mau mandiri segala macam ngalih sih di hendak kawisi hendak bereba. Orang sakit itu mengilangi kalau membesuk, kalau menjenguk seperlunya aja. Tanyai kabar apa kabar, mudahan cepat sehat, doakan ya 10 menit seperempat jam boleh kayak lagi. Makanya di rumah sakit tuh kan ada aturan tuh membesuk rumah sakit itu karena orang sakit tuh perlu istirahat mata, istirahat pikiran, istirahat badan. Itu orang sakit tuh karena ditamuinya kadanya pasti apa namanya kada mungkinnya meninggalkan guring kan pasti menghadapi. Nah itu diantaranya juga. La yambagil israfu fi mas'alatain. Tidak dikatakan berlebih-lebihan pada dua macam ini. Artinya yang dua macam ini tidak dikatakan berlebih-lebihan. Yang pertama as-shadaqatu, orang yang bersedekah. Misal orang itu ahli sedekah lalu dikatakan wah itu aja berlebih-lebihan, itu aja sedekah harus gawian. Tidak dikatakan berlebih-lebihan kalau orang itu senang bersedekah. Dan yang kedua tidak dikatakan berlebih-lebihan itu ikramat daib, orang yang menjamu tamu. Bah itu aja ada habib dari luar datang lalu macam-macam disuguhi, itu dikatakan berlebih-lebihan. Enggak. Kalau inya mampu aja kan ada masalah. Kalau inya mampu, misalnya ada tuan guru dari luar datang acara besar, ayo kita acara besar, berlebih-lebihan kah itu? Enggak. Kalau inya mampu, ada masalah, kada berlebih-lebihan. Jadi yang dua macam ini kada masalah berlebih-lebihan itu. Nah itu supaya termasuk tadi kan anjuran daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya ma'amalakan daripada suruhan Nabi. Subuh tersungsung kita leh, sampai yang subuh rasanya tersungsung lah, karena maghribnya ada juga. Min akhlaqis salafis saleh, sebahagian pulang daripada akhlak salafus saleh. Ulun jadi betakun subuh songsong tadi. Jadi kalau guring tuh songsong, jadi bangun subuhnya tak songsong juga kayak itu nah. Nya bila jam 3 guring, kayak apa hendak sampai yang subuh. Kecuali tahan nang sama laman kada beguringan. Habis sembahyang subuh hanya guring. Bagus saya amun tahan. Coba ya sekali-sekali. Bagadanya biasanya kalau begadang tahan. Kalau di ibadat kada tahan. Karena di situ andil iblis dan syaitan mengganggu supaya jangan beribadat, lalu kada tahan. Coba begadangan aja, tahan tuh betah malaman tuh. Tahan tuh. Jadi syaitan ini kada usah kita ganggu lagi ini. Nang begadangan nang ini, nang main catur, nang main badung ini kada usah kita ganggu ji syaitan. Nang kita ganggu tuh nang di majelis tuh ji syaitan. Tugas kita itu. Jadi tugas syaitan mengganggu itu. Ada yang mengaji misalnya, ada yang hadir di majelis, itu tugas syaitan untuk mengganggu. Kalau yang di gardu, di pos kamling, bacatur, main bedom, misal tuh. Itu justru harus apa juga sih kita ganggunya sudah kayak itu juga. Nah, kayak itu. Tahannya syaitan ada umpat lagi. Nang kayak ini, nah andil syaitan. Sakit hati syaitannya. Kita mengaji Quran, sakit hati syaitan. Itu nah. Kita bersalawatan, itu syaitan tuh andil.
Dan sebahagian daripada akhlak salafus saleh, mereka itu la yatakallafuna lid-daifi khaufan ayyab jaru minhu idza atahum marratan ukhra wa yaqulun man kana yut'imu daifahu ma yajidu fala yubali bi ayyi waqtin ja'ah. Ini pahaman kayak ini, pahaman maknanya seperti ini supaya pianan. Orang-orang dahulu itunya kadang-kadang kada berkisah kada dengan tamu itu yang sekira-kira memberati tamu datang. Kalau misalnya ada tamu, lalu berkisah kesakitan dengan tamu, kadanya supaya tamu ini jangan terbebani untuk bertamu ke kita. Biasa aja. Kalau semisal di rumah tuh ada apa-apa, biasa aja surungi seadanya. Kalau pang, aku nih tamu datang, kita kisah, lalu tamu tuh segan, akhirnya kada nyaman lagi nya. Takut nanti dikira memberati, mestinya. Kalau kada diceritakan yang kayak itu, tamu itu sekiranya datang ke kita, pi ayi waktin kapan saja kada masalah. Pasti kusurungi banyu terus. Sekurang-kurangnya teh lapas. Teh lapas itu teh lapas. Kada bergula kan teh lapas tuh. Aqua nih tradisional dah aqua nih. Nyaman minuman praktis. Aqua merek Multazam. Ada An-Najwa ini kan. Ada Multazam juga meriknya, kalau ada Clio macam-macam merek tuh. Ada kisah terakhir nih. Supaya jangan ngantuk. Tamu nih orang Banjar. Tamunya orang Banjar. Yang ditamui ini orang Jawa. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk, ya, orang Jawa. Berceritaan. Lama-lama hendak mulangnya. Aku permisi dulu mau pulang. Jadi kata orang Jawa yang tuan rumah tadi, mari-mari. Salah paham, orang Banjar ini dikira mari itu ada kan biskuit mari itu nah. Mari, dikira mari hendak keluar. Biskuit mari mau keluar, bebuliknya duduk pulangnya. Cerita lagi kan. Nya Banjar nih pengisah bang. Nya khas Banjar itu pengisah. Ciri khas Banjar itu pengisah dengan penggoyonan. Itu Banjar tuh. Itu sudah dari sononya dan kayak itu Allah Ta'ala menjadikan orang Banjar itu. Orang Banjar tuh nya senang bercerita, humoris. Itu ciri-ciri khas Banjar kayak itu tuh. Bila ada pina kayak itu tanyai aja orang Banjar tuh. Bila inya lain orang Banjar, berarti kayaknya orang Banjar tuh. Saking anunya tuh pasti ada tarait orang Banjar. Ikam orang mana aja? Aku orang Jawa. Kenapa? Lahirnya di Jawa. Tapi ya kaiku Banjar. Dustalah. Kayaknya Banjar sekalinya. Di Bangil tuh banyak orang Banjar, tapi kelahirannya sudah di situ anak-anaknya. Kayaknya dahulu merantau ke Pasuruan. Banjarnegara, ada kan Banjarnegara tuh Jawa Barat tuh. Hah? Jawa Tengah kan? Nah salah. Aja nih Jawa sama Jawa. Itu ada orang Banjar aja kisahnya. Ujar aja bang, tapi saya enggak anu juga. Banyak di situ. Mari-mari ya kata orang Jawa. Dikira orang Banjar, biskuit mari mau keluar. Duduk lagi. Muyak gedenya. Tahu lo muyak tuh artinya pusing udah. Turun yang terakhir. Mari gak gabin gak jauh tetap bulik aja. Gabin hambar itu nyaman itu dikasih santan banyu begula dengan merah-merah anu tuh nah kami ingat di kampung aruhan itu makanannya orang mah aruah gabin bakohop makanannya di kampung pernah tuh gabin hambar bakohop bakuah banyu gula kalah hayam karena kan malam hari raya tuh orang banyak aruhan jadi kan kita makan lagi makanan yang berat-berat gitu makanan pina aneh-aneh jadi gini dimakan
Pernah juga malam hari raya Bahari di kampung itu orang bersalamatan makanannya buah tok. Jadi di piring nih tiwadak, behiris, rambutan, langsat itu aja makanannya di piring gitu nah. Tiwadak, langsat, rambutan. Nah. Tiwadak tuh dihiris bang, ada sebijian, gak ada dihiris-hiris gitu. Itu makanannya. Mandainya pada diberakat lagi ya kalau. Nah itu tadi memuliakan tamu anjuran daripada Rasulullah SAW. Intinya seseorang itu amun tahu jalan-jalannya nyaman aja nak mencari pahala tuh nyaman banget. Wah, sampai bersedekah dalam binatang, hamburi gula sindok 2 sindok niatakan bersedekah dengan samut dapat pahala juga. Nah, samut banyak. Nih samut kita kumpulan baygun matian samut. Boleh hai membunuh binatang kalau sekiranya binatang itu membahayakan. Samut habang tuh nah. Itu kalau menyengat kan sakit banget tuh. Lalu dibunuh dengan dibunuh dengan baygun tadi boleh aja kayak itu nah, karena membahayakan tadi kan. Cukup pada ya. Oh, parah jam 10 deh. Nya amal ibadah kita ini nang mengawani kita kaina nang setia dengan kita tuh amal ibadah kita, nang lainnya tuh kada setia. Pernah kita mendengar kan orang mati itu nang setia tuh amal aja. Ya tebak umayyita salasun, yang mengumpati, yang mengikuti orang meninggal itu 3. Ternyata yang 3 ini 2-nya bulik, yang setia 1 aja amal. Amal itu yang setia. Keluarga kada setianya kada sampai tinggalnya. Harta kada setia juga. Jadi amal ibadah kita nih nang mengawani kita. Maka apabila kita meninggalkan amal ibadah, kita tuh jadi tertipu meninggalkan orang yang nanti yang setia menemani kita sampai ke kubur. Ada lagunya kalau ada lagunya tuh. Nah, ku cari-cari teman hidup yang sejati. Sejati itu maksudnya setia juga. Sejati itu seia sehati. Sampai sekarang belum juga ku temui. Aku temui kah, aku jumpai kah, kurang lebih itu aja tuh bacaannya. Ku ingin bahagia di dalam kubur nanti, di taman surga bersama bidadari. Itu sambungannya tuh ulahan ulun tuh. Padahalnya lain kayak itu panglagunya tuh ulun mau ulah kayak itu. Iya. Jadi yang teman sejati ya amal itu nah, amal. Orang kena akan merasa perlunya dengan amal ibadah tatkala dia tidak bisa beramal ibadah lagi. Meninggal tidak bisa beramal ibadah lagi, nya perlu banget dengan amal ibadah. Makanya ketika orang meninggal lalu kita kirimi dengan amaliyah bacaan karena ini perlunya itu Bang. Kalau orang kada basangu dikatakan mandahalal ghabara bila zat paka'annama rakibal bahra bila safinah. Orang yang masuk ke dalam kubur tanpa ada sangu, kawan, bekal, itu seolah-olah dia mengarungi lautan tanpa kapal. Nah, kayak apa? Nah, makanya di dunia ini kita membagi waktu beramal ibadah, kadang mengantuk mata. Uyuhai beretaan begawi bang beretaan uyuhai, lalu di majelis kadang mengantuk mata. Itu lumrah aja itu. Pinggang duduk terasa panas. Anehnya pegal kan, duduk kelawasan kan pinggangnya lawas nih. Model kayak aneh. Capek, tapi itu bukan sia-sia dan itu nanti akan menemani kita nanti ketika yang lain tidak bisa menemani.
Itu yang ianya kena. Nah, wallahu taala alam bisawab. Salah hilaf mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya, dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang menjadi larangan-larangannya, dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia wal akhirah, dikabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Ala tilkaniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa nashr fi jami'i ta'ah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.